Pemecatan Ruben Amorim dari kursi kepelatihan Manchester United benar-benar menjadi salah satu keputusan yang paling ramai dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Bukan hanya oleh para penggemar, tetapi juga oleh mantan pemain, analis sepak bola, hingga figur-figur legendaris yang pernah menjadi bagian dari sejarah klub ini. Keputusan tersebut terasa semakin ganjil karena datang di momen yang, bagi banyak orang, justru menunjukkan tanda-tanda perbaikan performa tim. Musim ini memang tidak berjalan mulus bagi Manchester United. Inkonsistensi masih menjadi penyakit utama. Ada pertandingan yang terlihat menjanjikan, tetapi di laga berikutnya, performa bisa turun drastis. Ruben Amorim pun tidak lepas dari kritik. Taktiknya kerap dipertanyakan. Pendekatannya dianggap belum sepenuhnya menyatu dengan karakter pemain, dan hasil di klasemen belum mencerminkan kebangkitan yang diharapkan oleh publik Old Trafford. Namun, yang membuat pemecatan ini terasa janggal adalah konteks waktunya. Amorim diberhentikan tak lama setelah muncul kabar adanya ketegangan antara dirinya dengan manajemen klub. Isu tersebut semakin memanas ketika beredar cerita tentang pertemuan penting jelang laga kontra Leeds yang disebut-sebut menjadi titik balik hubungan antara sang pelatih dan jajaran petinggi klub, khususnya Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Bahkan muncul anggapan bahwa langkah tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dibandingkan pertimbangan strategis jangka panjang. Salah satu suara paling vokal datang dari sosok yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Manchester United, Kasper Schmeichel. Dalam wawancaranya bersama Viaplay, mantan kiper legendaris ini secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan kebingungannya terhadap kebijakan klub. Schmeichel tidak berbicara dengan nada marah atau emosional berlebihan. Dia justru menyampaikan kritiknya dengan cara yang tenang tetapi tajam. Been very positively not surprised, but yeah, I'm quite happy with the format. I think it keeps things exciting from a personal. Menurutnya, pemecatan ini terasa seperti keputusan yang tidak matang. Dia mengaku sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ruben Amorim diberhentikan secara tiba-tiba. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka hal tersebut akan terjadi, apalagi di momen seperti sekarang. Dalam pandangannya, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa sekarang? Mengapa bukan beberapa bulan sebelumnya ketika performa tim benar-benar berada di titik terendah? Mengapa keputusan besar ini diambil justru ketika ada tanda-tanda bahwa tim mulai menemukan ritmenya? Schmeichel tidak sedang membela Amorim secara membabi buta. Ia tidak menutup mata terhadap fakta bahwa Manchester United belum tampil konsisten. Ia memahami bahwa tuntutan di klub sebesar United sangat tinggi, dan setiap pelatih harus siap dengan tekanan tersebut. Namun yang ia soroti adalah aspek waktu dan arah kebijakan klub. Menurutnya, jika memang manajemen sudah merasa tidak bahagia dengan Amorim, maka seharusnya keputusan itu diambil lebih awal. Misalnya pada bulan Oktober, ketika hasil buruk benar-benar menumpuk, dan suasana tim berada dalam kondisi paling rapuh. Pada saat itu, pemecatan bisa dipahami sebagai langkah korektif. Tetapi ketika performa mulai membaik, lalu tiba-tiba pelatih diberhentikan, keputusan itu terasa tidak masuk akal. Lebih jauh, Schmeichel mengungkapkan bahwa dari pembicaraannya dengan orang-orang di dalam klub, ia mendengar alasan klasik yang sering muncul dalam dunia sepak bola. Kurang lebih, narasinya adalah bahwa klub sudah tidak bahagia. Masalahnya, rasa tidak bahagia saja tidak cukup menjadi dasar untuk memutuskan arah klub sebesar Manchester United, apalagi jika tidak disertai dengan rencana yang jelas. Inilah poin krusial yang banyak dipertanyakan. Setelah Amorim dipecat, Manchester United tidak terlihat memiliki alternatif yang benar-benar siap. Tidak ada sosok pengganti yang langsung diumumkan dengan visi yang meyakinkan. Situasi ini membuat keputusan pemecatan terasa seperti reaksi spontan, bukan bagian dari strategi jangka panjang yang terencana. Bagi klub sebesar Manchester United, setiap keputusan di level manajerial seharusnya berbasis data, evaluasi mendalam, dan perencanaan matang. Dalam sepak bola modern, banyak klub besar yang memecat pelatih bukan hanya karena hasil di lapangan, tetapi juga berdasarkan metrik yang lebih luas, seperti perkembangan pemain muda, stabilitas ruang ganti, hingga arah permainan tim dalam jangka menengah. Jika Amorim dinilai gagal dalam aspek-aspek tersebut, publik tentu bisa memahami. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak adanya transparansi mengenai indikator apa yang benar-benar menjadi dasar pemecatan ini. Ketika muncul dugaan bahwa keputusan tersebut diambil karena faktor personal, seperti rasa tersinggung dalam sebuah pertemuan penting, wajar jika publik bereaksi keras. Sepak bola profesional seharusnya berdiri di atas fondasi profesionalisme. Ego personal tidak boleh menjadi variabel utama dalam menentukan nasib seorang pelatih, apalagi di klub yang memiliki sejarah dan tekanan sebesar Manchester United. Schmeichel secara tidak langsung menyoroti hal ini. Ia mempertanyakan apakah benar keputusan sebesar itu diambil hanya karena hubungan yang memburuk antara pelatih dan satu figur penting di manajemen. Jika ya, maka ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan tentang bagaimana klub menjalankan. Manchester United dalam satu dekade terakhir sering dikritik karena dianggap tidak memiliki arah yang jelas. Terlalu sering berganti pelatih, terlalu sering mengubah filosofi permainan, dan terlalu sering memulai ulang proyek tanpa pernah benar-benar memberinya waktu untuk tumbuh. Setiap kali ada masalah, solusi yang dipilih hampir selalu sama, yaitu mengganti pelatih. Dalam konteks ini, pemecatan Ruben Amorim terasa seperti pengulangan pola lama. Pola di mana klub bereaksi terhadap gejolak jangka pendek, bukan membangun stabilitas jangka panjang.
Padahal data dari berbagai liga top Eropa menunjukkan bahwa klub yang memberi waktu dan kepercayaan kepada pelatih cenderung memiliki identitas permainan yang lebih jelas dan performa yang lebih stabil dalam jangka panjang. Lihat saja bagaimana klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, atau Arsenal membangun proyek mereka. Ada masa-masa sulit, ada periode transisi yang menyakitkan, tetapi manajemen memilih untuk konsisten dengan arah yang telah ditetapkan. Hasilnya tidak instan, tetapi ketika fondasi itu kokoh, performa pun mengikuti. Manchester United, sebaliknya, terlihat seperti terus berada dalam siklus yang sama. Datang dengan harapan besar, mengalami fase sulit, lalu berakhir dengan pemecatan. Ruben Amorim kini menjadi nama terbaru dalam daftar panjang pelatih yang tidak sempat menyelesaikan proyeknya di Old Trafford.